Realme GT series selalu terlihat seksi di setiap generasinya dibandingkan seri lain termasuk Realme GT 7. Ponsel ini juga punya julukan sebagai flagship killer berkat kemampuan dan harga yang ditawarkannya. Sektor yang paling menonjol adalah kapasitas baterai super besar hingga 7000 mAh. Realme bahkan menyebutnya sebagai Titan baterai. Sebagai flagship killer, sektor lainnya juga dibuat berada di atas rata-rata. Misalnya layar LTPO super cerah, performa, kamera, dan beberapa pelengkap lainnya. Penasaran seperti apa? Berikut ini kelebihan dan kekurangan Realme GT 7 yang sudah admin rangkum. Poin utama yang dijual oleh Realme GT 7 ini adalah baterai Titannya yang berkapasitas 7000 mAh. Kapasitasnya ini jelas jauh di atas standar 5000 mAh, bahkan mungkin jadi yang paling besar di segmennya. Menariknya Realme GT 7 ini menggunakan jenis baterai silikon karbon, jenis teknologi yang punya kepadatan dan efisiensi yang lebih baik. Artinya kapasitas baterai yang besar ini tidak lantas membuat bodinya jadi tebal. Ponsel ini punya ketebalan bodi 8,3 mm dengan bobot 202 gram. Untuk ketahanannya jelas, Realme GT 7 sudah sangat bisa diandalkan. Klaimnya mengatakan ponsel ini bisa bertahan hingga 2 hari untuk jenis pemakaian yang cukup intens. Sedangkan pemakaian untuk lebih ringan bisa bertahan hingga 3 hari. Belum selesai, Realme GT 7 tidak hanya menggembar-gemborkan kapasitas baterai saja yang besar, tapi ponsel ini juga dibekali dengan fitur fast charging 120W. Menurut klaimnya hanya butuh waktu sekitar 14 menit untuk mengisi daya 50%. Sedangkan untuk mengisi daya baterai penuh cuma butuh waktu sekitar 40 menit. MediaTek Dimensity 9400E menjadi chipset yang terbilang mudah dan Realme GT 7 jadi kendaraan pertamanya. Chipset ini tentu saja berbeda dengan Dimensity 9400 Plus yang dipakai Realme GT 7 yang rilis di pasar Tiongkok. Ada beberapa perbedaan di antara keduanya, misalnya soal proses fabrikasi. Dimensity 9400E menggunakan fabrikasi 4 nanometer, sedangkan Dimensity 9400 Plus lebih sempit di 3 nanometer. Lebih lanjut, Dimensity 9400 Plus punya core prime lebih tinggi yakni di Cortex X92 dengan kecepatan 3,7 GHz. Sedangkan Dimensity 9400E menggunakan Cortex X4 berkecepatan 3,4 GHz. Lebih lanjut, Dimensity 9400E memiliki 3 core Cortex X4 berkecepatan 2,85 GHz untuk performa, serta 4 core Cortex A720 berkecepatan 2 GHz untuk efisiensi dayanya. Sementara untuk kartu pengolah grafis, GPU yang menggunakan Mali G720 Immortalis MP12 dengan frekuensi 1300 MHz. Adapun Realme GT 7 menawarkan setidaknya 2 varian memori, misalnya RAM dengan kapasitas 8 atau 12 GB, kemudian memori internalnya berkapasitas 256 atau 512 GB. Realme GT series biasanya memiliki performa gaming yang lebih unggul dari seri lainnya. Tak heran jika ada beberapa fitur pendukung yang membuat pengalaman gaming lebih baik. Misalnya Ultimate Cooling System yang akan menjaga suhu HP tetap stabil meskipun digunakan dengan cukup intens. Ukuran vapor chamber yang dimiliki ini terbilang besar yakni 7700 mm persegi. Ruang yang bisa dijangkaunya ini cukup luas dan bahkan hingga 65% dari bodi HP. Sistem pendingin juga dipadukan dengan material bodi yang dipakai oleh Realme GT 7 yakni iSense Graphene, jenis material yang punya persebaran dingin lebih baik daripada material lainnya. Saat pertama kali rilis, Realme GT 7 menggunakan Android 15 dengan antarmuka Realme UI 6.0. Realme GT 7 juga memberikan jaminan berupa upgrade Android sebanyak 4 kali. Artinya Anda tetap bisa up to date sampai Android 19 dengan patch keamanan yang terus update sampai 5 tahun ke depan. Realme GT 7 bisa dibilang punya sektor yang lengkap, termasuk kamera. Konfigurasi yang dibawa ini sudah cukup lengkap dengan telefoto 50 megapiksel. Kamera ini didukung PDAF dengan kemampuan 2 kali optical zoom untuk pemotretan jarak jauh. Sayang sekali tak ada fitur OIS untuk membuat kamera stabil saat pemotretan. Fitur OIS ini hanya hadir di kamera utama saja, menemani PDAF.
untuk resolusinya ada di 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX906. Kamera pelengkapnya adalah ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang yang lebih luas yakni 112 derajat. Beralih ke bagian depan, ada kamera selfie 32 megapiksel yang sudah bisa diandalkan. Untuk rekaman videonya, bagian belakang bisa mencapai kualitas di 8K 30 fps. Menariknya, fitur slow motion sudah bisa dilakukan pada kualitas 4K. Rekaman videonya juga didukung fitur Gyro AIS dan OIS untuk stabilisasinya. Sementara untuk bagian depannya, rekaman videonya bisa sampai 4K 60 fps. Angka yang sudah cukup baik untuk pembuatan konten. Bicara soal layarnya, Realme GT7 tampak mampu memberikan visual yang sudah sangat baik. Ukurannya terbilang luas yakni 6,78 inci dengan rasio layar ke bodi mencapai 90,4%. Yang paling menarik adalah penggunaan panel LTPO AMOLED. Artinya ada fitur refresh rate adaptif yang baik untuk menghemat baterai selama penggunaannya. Untuk refresh rate-nya sendiri, Realme GT7 mendukung hingga 120 Hz. Penggunaan panelnya juga membuat warna lebih cerah dengan dukungan HDR10 Plus dan Dolby Vision. Sedangkan resolusinya ada di Full HD Plus 1264x2780 pixel. Untuk kenyamanannya, Realme GT7 juga menyematkan fitur e-comfort yang mendukung peredapan PWM berfrekuensi tinggi hingga 2160 Hz. Kemudian, ada pula perlindungan Armor Shield yang bisa menyerap efek getaran saat HP terbentur. Semua sektor dibuat aman oleh Realme. Realme GT7 memiliki senjata yang tak kalah penting untuk hadirkan kenyamanan dalam bermain game atau menonton. Senjata itu adalah speaker dengan konfigurasi stereo atau lubang ganda. Lubang speaker prime ada di sisi bawah dekat port USB-C, sedangkan speaker sekundernya menyatu dengan tombol earpiece. Sebab Realme GT7 ini tak punya port audio jack 3,5 mm, sehingga akan sedikit repot untuk Anda menggunakan earphone kabel. Namun, Anda tetap bisa menghubungkannya ke converter atau sekalian menggunakan TWS atau earphone wireless. Satu kelebihan yang perlu diperhatikan dari Realme GT7 adalah memiliki konektivitas yang lengkap. Misalnya koneksi Wi-Fi yang sangat kencang dan minim latensi dengan Wi-Fi 7. Menariknya, Realme GT7 ini dibekali antena Arraymetric 2.0 yang mampu menangkap sinyal untuk meningkatkan kekuatannya. Konektivitas lainnya yang juga hadir adalah NFC 360 derajat hingga IR Blaster. Kelengkapan ini juga dimiliki oleh sektor sensor seperti fingerprint under display, gyro hardware yang responsif sampai spektrum warna. Berbeda dengan Realme GT6, Realme GT7 ini memiliki tampilan desain yang lebih sederhana. Modul kamera di bagian belakangnya berbentuk persegi dengan 3 lingkaran di dalamnya. Bingkainya memiliki aksen garis berwarna merah untuk varian iSense Blue dan kuning untuk iSense Black. Hal menarik dari desain ini bisa dilihat dari tulisan kecil di samping modul kamera, yakni graphene. Sebagai informasi, graphene merupakan material dengan lapisan atom karbon berbentuk heksagonal seperti sebuah sarang lebah. Bentuknya sangat tipis dan fleksibel dan disimpan di antara lapisan bodi belakang dan mesin di dalamnya. Salah satu kemampuan yang dimiliki graphene ini juga mampu membuat HP tetap dingin meski dengan aktivitas yang intens. Ketebalan ponsel ini juga terbilang masih tipis untuk menyimpan baterai 7000 mAh yakni 8,3 mm dengan bobot 202 gram. Realme GT7 dibekali sertifikasi IP69 yang membuatnya sudah cukup mumpuni, sehingga ponsel ini mampu bertahan dari debu dan air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Salah satu kekurangan dari Realme GT7 ini adalah tak memiliki slot microSD. Hal ini membuat kapasitas memorinya tak bisa diperluas lagi. Meski begitu, kapasitas yang ditawarkan memang sudah cukup luas untuk kelas harganya. Beberapa game bisa dipasang dan dimainkan dengan cukup lancar. Selain itu, Realme GT7 juga tak memiliki port audio jack 3,5 mm. Anda perlu menggunakan converter untuk menghubungkan earphone kabel dengan HP atau menggunakan kabel khusus dengan ujung Type-C. Bisa juga Anda menggunakan earphone wireless atau TWS yang terhubung via Bluetooth agar lebih praktis. Catatan lainnya dari Realme GT7 adalah masih menggunakan USB Type-C 2.0 bukan versi 3.0 ke atas.
Soal kecepatan mungkin tak akan berpengaruh, tapi USB 3.0 ke atas mampu melakukan display out atau memproyeksikan ke layar monitor yang lebih luas. Dengan kata lain, konsol ini tak bisa melakukannya seperti HP flagship yang lain. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.